Kondisi Pelangi yang makin hari semakin memburuk membuat Ratna begitu pasrah. Ia pun menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apakah Pelangi bisa bertahan atau tidak. Tapi di dalam hati kecilnya ketika dia terus berada di rumah sakit membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia minta kepada dokter dan juga Anas untuk mengizinkannya membawa Pelangi pulang. Dengan segala pertimbangan dan desakan dari Ratna, akhirnya Anas ini memutuskan untuk mengabulkan permintaan Ratna asal Pelangi diberi alat lengkap disertai dengan perawat, dan Ratna pun menyetujuinya. Nah, waktu Nirmala dan rombongannya ke rumah sakit, ia melihat Pelangi itu dibawa dengan ambulans sehingga Nirmala ini justru ketakutan dan berpikir macam-macam. Walaupun Anas berusaha untuk menenangkan, Aska sama Milka malah sengaja bilang kalau orang yang dibawa dengan ambulan ke rumah itu biasanya orang yang sudah meninggal. Makin panik lagi kan Nirmala. Untungnya Anas terus berusaha meyakinkan Nirmala kalau Pelangi baik-baik saja. Sesampainya di rumah Mak Sukma, ternyata kondisi Pelangi justru semakin memburuk, buat semua orang panik di sana. Kemudian Ratna pun meminta Ojon untuk mengejar dokter yang tadinya ikut mengantarkan Pelangi juga ada di sana, tapi sayangnya dokter dan ambulan itu sudah pergi. Di depan rumah justru Ojon ini bertemu dengan Soraya dan juga Tasya yang habis pulang dari shopping. Ojon mengatakan kalau kondisi Pelangi itu gawat sekali di dalam, dan Soraya pun berusaha untuk mengatakan kepada Ojon kalau sebenarnya Pelangi itu memang lebih baik ada di rumah sakit. Kenapa harus bawa pulang? Itu artinya Ratna menginginkan anaknya cepat mati. Langsung saja Tasya malah marah sama Soraya karena ia merasa sangat kasihan dan bilang kepada Soraya kalau sampai Pelangi itu meninggal, dia dan juga Ratna akan memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama ditinggal dengan orang yang dikasihi, dan ini menyebabkan Tasya akan merestui Ratna untuk menjadi ibunya. Wah, tentu saja Soraya makin gak rela nih ya. Dia malah jadi bingung sendiri bagaimana caranya untuk menghadapi sikap Tasya kepadanya. Kondisi di dalam yang semakin panas dan juga panik membuat semuanya makin gak tenang. Apakah hari ini Pelangi masih bisa diselamatkan atau enggak ya? Tapi yang jelas Ratna yang tadinya sudah ikhlas dan pasrah melihat Pelangi ada di depannya itu tersiksa seperti itu menjadikan dia benar-benar tidak lagi bisa berdiri dengan tegak. Di samping itu Alia lagi marah besar karena Nirmala, Hazel, Milka dan juga Aska tidak ditemukan di sekolah, dan katanya mereka berempat membolos hari itu. Langsung deh ia berketemuan sama Diana, dan Diana pun menceritakan tentang kejadian yang terjadi ketika buka puasa bersama anak-anak panti di sana dan sikap Anas yang begitu peduli pada Ratna dan juga Pelangi. Alia yang merasa kesal meminta untuk Hazel dan Nirmala untuk pulang. Waktu mereka bertemu, tiba-tiba saja Hazel menanyakan tentang kabar yang dikatakan kepada Diana, apakah dia memang menikah atau tidak. Itu membuat Alia sangat marah sama Diana dan langsung menanyakannya kepada Diana, yang membuat Hazel justru semakin kesal kepada bundanya karena merasa dibohongi. Kira-kira bagaimana ya cara Alia buat menenangkan Hazel dan juga menjelaskan kepada Hazel tentang Arifin yang sudah menjadi bapak sambungnya, sedangkan Arifin ini masih bingung karena dikejar-kejar dengan Om Bram. Waktu dia mencoba menemui Ojon buat minta 200 juta yang dijanjikan kepada Ojon kalau ia mau menceraikan Ratna, justru dibuat kaget ketika melihat kalau Pelangi sedang dalam keadaan sakit parah. Makin bingung lagi nih dia karena dia tahu tidak mungkin menyerahkan Pelangi dan juga Hazel kepada Om Bram. Ini artinya semakin banyak uang yang harus diberikan oleh Arifin kembali kepada Om Bram. Ya, walaupun nyebelin ya, tapi Sin Arifin ini selalu kocak karena dia menjadi peran antagonis yang selalu sial dan dikejar-kejar sama masalah yang dia buat sendiri. Jadi untuk itulah kenapa Pelangi untuk Nirmala ini wajib ditunggu dan juga diikuti perkembangan ceritanya. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Mimin pamit dulu, bye-bye.